Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfari Rizaldira dengan NIM C2310502. Saya Laila Hidayan Hidayani C2310876. Saya Armel Leonda Lestari dengan NIM C2310163. Saya Ajeng Fitria Sabila dengan NIM C2310432. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Auditing 2 dengan materi standar audit 505 tentang konfirmasi eksternal. SA 505 tentang konfirmasi eksternal. Standar ini mengatur penggunaan konfirmasi yang diperoleh auditor dari pihak luar atau pihak ketiga sebagai salah satu bentuk bukti audit. Nah, bukti audit yang berasal dari pihak independen dianggap lebih andal sehingga dapat meningkatkan keyakinan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya, nomor ISA yang diakui. SA 505 merupakan standar audit yang mengatur prosedur konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal adalah bukti audit yang diperoleh langsung oleh auditor dari pihak ketiga, seperti bank, pelanggan, pemasok, atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan entitas yang diaudit. Standar ini membantu auditor memperoleh bukti yang relevan dan dapat dipercaya untuk mendukung hasil audit yang dilakukan. Tanggal efektif SA 505. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, SA 505 efektif digunakan untuk audit atas laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025. Namun, auditor diperbolehkan untuk menerapkan standar ini lebih awal apabila dianggap diperlukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa standar telah diperbarui sesuai perkembangan standar audit internasional terbaru. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup SA 505 mencakup penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. Bukti audit yang berasal dari pihak luar dianggap lebih andal karena berasal dari sumber yang independen. Namun, standar ini tidak digunakan untuk pemeriksaan terkait litigasi dan klaim hukum karena hal tersebut diatur secara khusus dalam SA 500. Selain itu, standar ini menjelaskan bahwa bukti audit akan lebih dapat dipercaya apabila diperoleh langsung oleh auditor dan berasal dari sumber independen di luar entitas yang diaudit. Ketentuan SA 505. 1. Prosedur konfirmasi eksternal. Auditor harus menentukan informasi yang akan diinformasikan, memilih pihak yang tepat, merancang permintaan konfirmasi, dan mengirimkan permintaan tersebut secara langsung kepada pihak yang dikonfirmasi. Tujuannya agar auditor tetap memiliki kendali atas seluruh proses konfirmasi. 2. Penolakan manajemen. Jika manajemen tidak mengizinkan auditor mengirimkan konfirmasi, auditor harus mencari alasan yang mendasarinya dan mengevaluasi apakah alasan tersebut masuk akal. Auditor juga perlu melakukan prosedur alternatif untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang ketiga, hasil konfirmasi. Setelah respon diterima, auditor harus menilai apakah jawaban tersebut dapat dipercaya. Jika terdapat perbedaan informasi atau tidak ada respon, auditor harus melakukan pemeriksaan tambahan untuk memastikan keakuratan data. Yang keempat, konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif hanya meminta balasan apabila pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang diberikan, karena tingkat keyakinannya lebih rendah dibandingkan dengan konfirmasi positif. Penggunaannya dibatasi pada kondisi tertentu dengan risiko kesalahan yang rendah. Nomor 5. Evaluasi bukti audit. Pada tahap akhir, auditor mengevaluasi seluruh hasil konfirmasi untuk menentukan apakah bukti yang diperoleh sudah cukup dan andal dalam mendukung kesimpulan audit. Contoh penerapan konfirmasi eksternal. Auditor dapat mengirimkan surat konfirmasi kepada bank untuk memastikan saldo kas yang dimiliki perusahaan. Auditor juga dapat meminta pelanggan mengkonfirmasi jumlah piutang atau meminta pemasok mengonfirmasi saldo utang perusahaan. Dengan cara ini, auditor memperoleh bukti langsung dari pihak independen sehingga tingkat keandalannya lebih tinggi dibandingkan hanya mengandalkan data internal perusahaan. Kesimpulannya, SA 505 merupakan standar yang mengatur penggunaan konfirmasi eksternal dalam proses audit. Standar ini bertujuan membantu auditor memperoleh bukti audit yang relevan dan andal dari pihak independen. Dengan adanya konfirmasi eksternal, auditor dapat meningkatkan kualitas audit, mengurangi risiko kesalahan penyajian laporan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap hasil audit yang dilakukan.